Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Juni. Statistik terbaru MOTC menemukan Januari hingga April terjadi 133 ribuan kecelakaan lalu lintas di seluruh Taiwan, di mana fatalitas pada April berkurang banding tahun lalu, namun jumlah kematian pejalan kaki meningkat 47,6%, paling tinggi di Taoyuan. MOTC menganalisis penyebab utama adalah pejalan kaki tidak mematuhi peraturan saat menyeberangi jalan. Menurut statistik MOTC, ada 133.972 kecelakaan lalu lintas dari Januari hingga April tahun ini, menewaskan 1.039 korban dan lebih dari 179.000 cedera, tetap bertambah 62 korban tewas dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut analisis lebih lanjut dari kecelakaan lalu lintas di bulan April, angka kematian meningkat paling banyak di Taichung, sementara fatalitas berjalan kaki meningkat paling banyak di Taoyuan dan fatalitas akibat mengemudi dalam keadaan mabuk meningkat paling banyak di Tainan. Selain itu, 31 pejalan kaki meninggal dalam kecelakaan pejalan kaki di bulan April tahun ini, bertambah 10 orang dari periode yang sama tahun lalu, naik 47,6%. Selain itu, angka fatalitas Januari hingga April sebanyak 134 orang juga bertambah 12 orang dari periode yang sama tahun lalu, naik 9,8%. Walau MOTC telah meluncurkan denda maksimal $3.600 Taiwan, jumlah kematian pejalan kaki di bulan April tidak berkurang malah meningkat. 加强行人要遵守规定，比如说你走路的时候要专心，不要滑手机，不要随意的穿越马路。我们也会加强有关汽车停让行人的宣导。MOTC menyatakan penegakan hukum akan diperkuat pada musim ketiga. Selain mobil dan motor yang tidak mendahulukan pejalan kaki, pelanggaran pejalan kaki juga akan disertakan sebagai poin utama. Denda tidak memprioritaskan pejalan kaki dinaikkan dari $3.600 Taiwan menjadi $6.000 Taiwan, serta wajib mengikuti sesi konseling keselamatan lalu lintas selama 3 jam. UU ini akan diberlakukan per 30 Juni. Delegasi Kongres terbesar dalam beberapa tahun terakhir yang beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Mike Rogers, tiba di Taiwan untuk mengadakan kunjungan. Presiden Tsai Ing-wen saat menemui Rogers dan delegasi kemarin berterima kasih atas diloloskannya UU Otorisasi Pertahanan Nasional 2024 untuk membantu Taiwan memperkuat pertahanan nasional. Presiden Tsai Ing-wen menyambut kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat di kantor kepresidenan pada tanggal 28. Kepala negara kembali menyampaikan apresiasi atas dukungan AS membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuatan pertahanan Taiwan. Dalam perjalanan 3 hari, Mike Rogers dan delegasi akan bertemu dengan pejabat bersangkutan, membicarakan hubungan Taiwan-Amerika, perdagangan dan investasi, serta keamanan regional. Seorang imigran baru berusia 20-an tahun dari Vietnam yang menderita nyeri di seluruh badan yang bukan disebabkan olahraga dan tidak mereda meski sudah minum obat, didiagnosis menderita penyakit fibromyalgia. Dokter menyarankan segera berobatlah kalau seluruh tubuh mengalami nyeri otot selama lebih dari 3 bulan. Nona U dari Vietnam adalah seorang ibu rumah tangga, namun sejak berusia 9 tahun, otot dan tulangnya sering terasa sakit atau sulit untuk duduk atau berdiri. Ia harus meregangkan tubuhnya dari waktu ke waktu untuk menghilangkan gejala atau minum obat pereda nyeri untuk menghilangkan rasa sakit, namun efeknya tidak optimal. Setelah didiagnosis di Taiwan, ia baru sadar menderita fibromyalgia. 生的是生小孩，就是也有跟过来这边比较新的生活，好了就是还不习惯呢，语言沟通什么就是很多理由，一起就是变成压力很多，好了就是他就发比较长了。 Rasa sakit akibat fibromyalgia sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama terasa kentara saat tidak bergerak seperti menjelang tidur. Menurut dokter, fibromyalgia adalah nyeri kronis dengan tingkat prevalensi sekitar 2 hingga 6% pada orang dewasa, terutama wanita dengan gejala umum seperti nyeri otot atau selaput otot, yang disertai kelelahan dan insomnia. 在做病友的教育上面，是我们希望能够鼓励病人放松，那改善生活的形态，这个是第一步。 Penyebab fibromyalgia sangat rumit. Seluruh tubuh mengalami nyeri otot selama lebih dari 3 bulan, namun penyebabnya tetap tidak ditemukan. Segera berobat dengan mengikuti saran dokter untuk mengendalikan rasa sakit, baru bisa meningkatkan pola kehidupan.
Seekor ikan berbentuk aneh tertangkap seorang nelayan saat beroperasi di lepas pantai Taitung. Ikan itu memiliki kepala berbentuk naga dan tubuh berkulit udang yang keras. Menurut pakar, nama ilmiah ikan adalah Scalicus cerulatus. Biasanya berdiam di permukaan dasar laut untuk mencari makanan dan sangat langka di Taiwan. Ikan aneh berkepala besar dengan mulut menonjol ini mirip naga, sedangkan tubuhnya yang berwarna oranye berkulit keras bagaikan udang. Saat dijual di pasar, ada warga yang kaget melihatnya, namun banyak yang berebutan berfoto bersamanya. Nelayan mengatakan ini adalah ikan raja naga, tapi menurut pakar, nama ilmiah ikan ini adalah Scalicus cerulatus, berhabitat di barat Pasifik dan perairan sekitar Taiwan dengan kedalaman 300 hingga 500 meter. Maka nelayan disinyalir menggunakan alat tangkap penggaruk, baru bisa menangkapnya secara tak disengaja. Pada saat warga Muslim sedunia sedang merayakan Idul Adha sepanjang 3 hari, sebuah insiden pembakaran kitab Al-Quran terjadi di Swedia. Pembakaran di luar Masjid Stockholm itu dilaksanakan di bawah persetujuan polisi, tapi dikhawatirkan akan memicu amarah Turki sehingga menambah faktor tak tetap dalam upaya Swedia bergabung dengan NATO. Di bawah pengawasan polisi dan pekikan puluhan rekan pengunjuk rasa, Salwan Momika, seorang pria yang melarikan diri dari Irak ke Swedia beberapa tahun lalu, menginjak Al-Quran berkali-kali dan membakar beberapa halaman Quran. Momika menekankan bahwa ini adalah untuk mengekspresikan pandangan tentang Quran, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat. Burning a religious book, it's not freedom of speech, it's a provocation. Tindakan ini disetujui oleh polisi setelah mereka menetapkan bahwa pembakaran Quran tidak akan menimbulkan resiko keamanan. Namun polisi kemudian mendakwanya karena menghasut oposisi terhadap kelompok etnis atau nasional. Tindakan serupa telah memicu protes keras dan amarah umat Muslim, terutama karena Swedia sedang mendaftar untuk bergabung dengan NATO dan membutuhkan dukungan Turki, namun insiden ini malah menyulut amarah Ankara. Burning religious texts is disrespectful and hurtful. What might be legal is certainly not necessarily appropriate. Momika sebelumnya pernah mengajukan pembakaran Quran namun tidak diizinkan. Alasan penolakan saat itu didasarkan pada insiden pembakaran Quran di luar kedutaan Turki yang memicu demonstrasi untuk memboikot produk Swedia, yang pada gilirannya membuat niat Swedia untuk bergabung dengan NATO terhadang. Permohonan untuk membakar Quran ditolak untuk kedua kalinya setelah polisi yakin langkah itu akan mengakibatkan Swedia diserang. Namun pengadilan tingkat tinggi memutuskan pada bulan Juni bahwa larangan polisi itu salah. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.